Selamat pagi anak-anak semua. Kita jumpa lagi di hari ini. Semoga kalian sehat-sehat ya. Ibu harap kalian bisa tenang untuk mengikuti pembelajaran geografi dengan baik. Hari ini kita mulai dengan pembelajaran yang baru tentang klasifikasi jenis-jenis sumber daya alam. Ya, klasifikasi jenis-jenis sumber daya alam. Kompetensi dasarnya adalah menganalisis sebaran dan pengelolaan sumber daya kehutanan, pertambangan, kelautan, dan pariwisata sesuai prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Kompetensi keterampilannya adalah membuat peta konsep persebaran sumber daya kehutanan, pertambangan, kelautan, dan pariwisata di Indonesia. Tujuan pembelajaran adalah melalui model pembelajaran PBL, peserta didik dapat pertama menjelaskan pengertian sumber daya alam, dua mengelompokkan jenis-jenis sumber daya alam, dan yang ketiga menganalisis jenis-jenis sumber daya alam. Klasifikasi sumber daya alam. Pertama A, pengertian sumber daya alam. Apa itu sumber daya alam? Ya, sumber daya alam menurut para ahli adalah satu, Slamet Riyadi, sumber daya alam merupakan segala isi yang terkandung dalam biosfer sebagai sumber energi potensial, baik yang tersembunyi di dalam litosfer atau tanah, hidrosfer atau air, maupun atmosfer atau udara, yang dapat dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan manusia, baik langsung maupun tidak langsung. Yang kedua, menurut Herman Heruman JS, sumber daya alam adalah sumber daya yang terbentuk karena kekuatan alami seperti tanah, air, dan perairan, biota, udara, dan ruangan, mineral, bentang alam atau landscape, panas bumi dan gas bumi, angin, pasang surut, dan arus laut. Dari pengertian di atas, disimpulkan bahwa sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di sekeliling manusia yang bukan dibuat manusia, melainkan yang terdapat di permukaan bumi, baik di dalam tanah, laut maupun air, dan udara yang bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia maupun organisme lain secara langsung atau tidak langsung. B. Jenis-jenis sumber daya alam. A. Sumber daya alam berdasarkan proses terbentuknya. Sumber daya alam berdasarkan proses terbentuknya dibedakan menjadi dua jenis, yaitu satu, sumber daya alam abiotik, dan yang kedua, sumber daya alam non-abiotik. Sumber daya alam biotik adalah sumber daya alam yang terbentuk berdasarkan proses alamiah dan membutuhkan jangka waktu yang lama dengan intensitas tertentu seperti minyak bumi, batu bara, dan emas. Contoh minyak bumi. Di sini ada gambar sumber daya alam minyak bumi. Dan penjelasannya ada di sebelahnya bahwa minyak bumi sering disebut emas hitam. Minyak bumi merupakan cairan hidrokarbon yang mudah terbakar. Hampir semua bahan bakar menggunakan minyak bumi, sehingga keberadaan minyak bumi menjadi sangat penting. Cadangan minyak bumi di Indonesia tersebar hampir seluruh pulau, yaitu Sumatera, Kalimantan, Jawa, Papua, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Maluku. Di Sumatera, Kalimantan, hasil minyak bumi mentah diolah, diproses di Balikpapan.
B. Batu bara. Batu bara termasuk bahan bakar fosil. Batu bara merupakan mineral organik yang terbentuk dari endapan sisa tumbuhan purba yang mengalami tekanan dan berubah akibat proses fisika dan kimia selama jutaan tahun. Batu bara terdiri atas unsur karbon yang mudah terbakar. Proses terbentuknya mulai dari awal pembentukan yang menghasilkan gambut, lignit, subbituminous, bituminous, dan akhirnya terbentuk antrasit. Ketiga atau C, emas. Emas dan perak termasuk logam mulia yang sangat disukai masyarakat. Kedua logam ini selalu berasosiasi dengan tembaga, besi, dan platina. Emas banyak digunakan sebagai barang perhiasan, cenderamata, dan cadangan devisa negara. Potensi endapan emas hampir terdapat di setiap pulau besar di Indonesia. Ya, jadi ada gambar-gambar, contoh gambar di sampingnya ini, ada gambar batu bara, proses pembuatan batu bara, dan contoh emas batan. Ya, gambar ini ada jenis tumbuh-tumbuhan. Jenis tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan adalah sumber makanan penting seperti tanpa tanaman. Pada dasarnya semua kehidupan akan mati kelaparan. Segala sesuatu mulai dari semut sehingga manusia bergantung pada tumbuhan sebagai sumber bahan bakar utama mereka. Bahkan karnivora membutuhkan tumbuhan karena makanannya hewan lain memakan tumbuhan sehingga tumbuhan berperan penting dalam kehidupan. Contohnya, 1. Sebagai bahan makanan seperti ada padi, ada jagung, ketela pohon, ubi, buah-buahan, dan sayur-sayuran. 2. Sebagai bahan bangunan rumah dan perabot rumah tangga. 3. Bahan pembuat kain seperti rami atau serat kayu tertentu. 4. Bahan pembuat obat seperti kunyit, brotowali, kumis kucing, serai, sirih, jahe, temulawak, jambu, dan mengkudu. Yang kelima, penyerap karbon dioksida dan penyedia oksigen. Ya, yang berikut adalah tampilan gambar jenis hewan. Di sini ada gambar jenis-jenis hewan. Jenis-jenis hewan sangat bermanfaat dalam kehidupan. Penghasil bahan pangan, seperti penghasil bahan pangan. Ya, hewan dijadikan bahan makanan untuk dikonsumsi, seperti daging. Ya, daging dari sapi, ayam, kambing, telur dari ayam, bebek, ada susu dari sapi, kambing. Ya. Yang kedua, penghasil bahan sandang. Bahan sandang berupa kain sutra dari ulat sutra, kain wol berasal dari bulu domba, jaket kulit berasal dari kulit sapi, tas kulit berasal dari kulit kerbau. Yang ketiga, penghasil tenaga. Untuk membantu manusia dalam melakukan kegiatan membajak sawah, dibantu oleh kerbau, menarik delman oleh kuda, menarik pedati dilakukan oleh sapi. Yang keempat, penghasil kerajinan. Bahan kerajinan untuk permainan bulu tangkis berasal dari bulu angsa. Kemudian wayang kulit terbuat dari kulit sapi. Yang kelima, penghasil pupuk organik. Pupuk organik dihasilkan dari kotoran hewan atau yang dikenal dengan pupuk kandang. Pupuk kandang dihasilkan dari sapi, kambing, atau kerbau. Yang keenam, menjaga keseimbangan lingkungan. Menjaga proses rantai makanan dalam ekosistem dalam mengendalikan
keseimbangan lingkungan. Yang ketujuh, menjaga kesuburan tanah. Ya, jadi itu jenis hewan yang sangat bermanfaat dalam kehidupan manusia. Yang kedua, sumber daya alam berdasarkan letaknya. Sumber daya alam berdasarkan letaknya dibedakan menjadi sumber daya alam yang berada di atas permukaan bumi, seperti energi matahari dan udara. Sumber daya alam yang berada di permukaan bumi seperti tanah, pertanian, peternakan, dan hutan. Sumber daya alam yang ada di bawah permukaan bumi seperti barang tambang dan mineral. Itu sumber daya alam berdasarkan letaknya. Yang ketiga, sumber daya alam berdasarkan jumlahnya. Sumber daya alam berdasarkan jumlahnya dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, sumber daya alam tidak terbatas dan sumber daya alam terbatas. Kalau sumber daya alam yang tidak terbatas adalah sumber daya alam yang jumlahnya tidak terhitung, seperti udara dan sinar matahari. Kalau sumber daya alam yang terbatas adalah sumber daya alam yang jumlahnya sedikit dan cepat habis, seperti minyak dan batu bara. Sumber daya alam berdasarkan kemungkinan pemulihannya. Sumber daya alam berdasarkan kemungkinan pemulihannya dibedakan menjadi satu atau A, sumber daya alam yang bersifat kekal. Sumber daya alam yang bersifat kekal adalah sumber daya alam yang terus-menerus ada secara alami, seperti udara, air, energi matahari. Ya. Contohnya udara, air, dan energi matahari. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui yaitu sumber daya alam yang jika persediaannya habis dapat dimanfaatkan kembali kualitas atau keberadaan dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama. Misalnya tanah dan sumber daya alam hayati yang meliputi tumbuhan dan hewan. Yang ketiga, sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui yaitu sumber daya alam yang jika persediaannya habis dapat dimanfaatkan kembali kualitas atau keberadaan dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama. Misalnya tanah, sumber daya alam hayati yang meliputi tumbuhan dan hewan. Ada tanah, sumber daya alam hayati. Ya. Yang pertama, bahan galian B. Beberapa anggota dari barang tambang golongan B ini antara lain ada emas, ada perak, ada platina, tembaga, intan, belerang, besi, dan bauksit. Barang tambang golongan C disebut juga dengan galian industri yang dikelola oleh masyarakat. Bahan galian golongan C antara lain kaolin, fosfat, gipsum, mangan, dan lain sebagainya. Contoh kaolin. Ya, jadi sini ada gambar contoh daripada bahan galian. Kaolin merupakan mineral yang terdapat dalam suatu jenis tanah liat berwarna putih. Ya, ini gambarnya ada di sini ya. Ya. Mineral ini memandang lebih dikenal sebagai bahan alami untuk mengatasi masalah kulit, salah satunya jerawat. Selain kesehatan, kaolin juga sebagai bahan dasar material bangunan. Karena sehingga tanah liat dapat digunakan untuk membuat batu bata, genteng, keramik, dan sebagainya. Yang kedua, bahan galian C. Bahan galian golongan C merupakan usaha penambangan yang berupa tambang tanah, pasir,
kerikil, marmer, granit, dan masih ada beberapa jenis lainnya. Ya, jadi ini contoh bahan galian C. Ada gambar contoh bahan galian C, batu nisan. Jadi ada manfaatnya ya. Batu nisan ini ada manfaatnya. Ya. Ini rangkuman berdasarkan uraian materi, maka dapat kita merangkum seperti satu, sumber daya alam dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Jadi sumber daya alam yang dapat diperbaharui yaitu sumber daya alam yang dapat pulih kembali dalam waktu yang relatif cepat. Contohnya hutan, tanah, pertanian, perkebunan, dan peternakan. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui yaitu sumber daya alam yang setelah dipakai langsung habis dan memerlukan waktu yang sangat lama dalam proses pemulihannya. Contoh minyak bumi, batu bara, bauksit, besi, dan barang tambang lainnya. Ya, demikian materi pembelajaran kita di hari ini. Sekian dan terima kasih.